Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 pada KD 3.1, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ide pokok, kalimat utama, dan simpulan dalam teks laporan pengamatan. Sebelumnya mari kita cermati dulu pengertiannya. Teks laporan pengamatan adalah teks yang disajikan berdasarkan hasil pengamatan. Objek yang diamati harus dijelaskan secara runtut. Informasi penting pada teks laporan pengamatan dapat ditemukan pada ide pokok dalam paragraf. Kemudian ide pokok atau pokok pikiran adalah inti pembahasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf atau teks. Sebuah paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat utama berisi penjelasan umum terhadap hal yang dibahas pada sebuah paragraf. Letaknya bisa di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Kemudian kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjelasan khusus terhadap hal yang dibahas pada suatu paragraf atau kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Kemudian simpulan menjelaskan keseluruhan isi teks secara singkat dalam bentuk pernyataan. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok paragraf? Sebelumnya, untuk menentukan ide pokok, kita harus pahami kalimat utamanya terlebih dahulu. Mari kita perhatikan paragraf berikut ini. Dalam paragraf ini terdapat 4 kalimat. Kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat. Kita tentukan dulu kalimat utamanya dengan cara kita perhatikan. Yang pertama, kelapa sawit berbentuk pohon. Ini kalimat yang pertama. Nah, untuk kalimat yang pertama ini belum tahu dijelaskan atau menjelaskan. Kemudian kita cermati kalimat yang kedua. Tingginya dapat mencapai 24 meter. Di sini ada nya ya, tingginya. Nah, ya, nya ini menjelaskan apa? Menjelaskan kelapa sawit. Nah, kemudian kalimat yang ketiga, akar serabut tanaman kelapa sawit mengarah ke bawah dan samping. Ada kata lagi, kelapa sawit. Berarti ini menjelaskan kalimat yang pertama. Kemudian yang keempat, pada tanaman ini juga memiliki beberapa akar napas yang tumbuh mengarah ke samping atas untuk mendapatkan tambahan oksigen. Di sini ada kata tunjuk ini. Pada tanaman ini, tanaman apakah itu? Tanaman kelapa sawit. Maka dari keempat kalimat ini, manakah yang merupakan kalimat utama? Kalimat utamanya adalah kalimat yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas. Tadi adanya mengarah ke kelapa sawit. Kemudian di sini juga ada kata kelapa sawit, dan kalimat yang keempat ada kata tunjuk ini yang mengarah ke kelapa sawit. Oleh karena itu, bunyi kalimat utamanya yaitu ada di kalimat yang pertama, kelapa sawit berbentuk pohon. Nah, ide pokok paragraf ini terdapat di kalimat utama yang merupakan inti dari kalimat utama. Maka ide pokok paragraf di atas adalah kelapa sawit berbentuk pohon. Anak-anak, kita perhatikan paragraf berikutnya. Nah, ini paragraf yang kedua. Tingginya dapat mencapai 24 meter. Akar serabut tanaman kelapa sawit mengarah ke bawah dan samping. Pada tanaman ini juga memiliki beberapa akar napas yang tumbuh mengarah ke samping atas untuk mendapatkan tambahan oksigen. Itulah kelapa sawit yang berbentuk pohon. Nah, dari paragraf ini tadi dibalik.
Ya, ini ada itulah. Di sini adalah menyimpulkan. Nah, kalimat utama yang letaknya di akhir paragraf itu berupa kesimpulan. Sehingga kalimat utama paragraf ini berbunyi, itulah kelapa sawit yang berbentuk pohon. Ini ya, letak kalimat utama di akhir paragraf. Nah, anak-anak, kita perhatikan gambar ini ya. Ini adalah gambar apa? Gambar bunga matahari. Mari untuk selanjutnya kita nanti akan mempelajari tentang simpulan. Sebelumnya kita buat kalimat-kalimat dalam satu paragraf terlebih dahulu. Oke ya. Nih kita perhatikan. Nah, kalimat yang pertama kita buat, bunga matahari sedang mekar. Mahkotanya berwarna kuning. Perpaduan warna putih dan benang sarinya serasi dengan warna mahkota bunga tersebut. Banyak orang senang melihat keindahannya. Anak-anakku, untuk menyimpulkan atau membuat simpulan paragraf dengan cara kita cermati dulu awalnya, ya, masa awal yang dibahas itu apa. Kemudian akhirnya bagaimana, dan kita gabungkan dalam satu pernyataan, di mana pernyataan tersebut mewakili satu paragraf. Yang pertama, bunga matahari sedang mekar. Mahkotanya berwarna kuning. Perpaduan warna putih dan benang sarinya serasi dengan warna mahkota bunga tersebut. Banyak orang senang melihat keindahannya. Nah, kita padukan. Ini membahas tentang bunga matahari yang sedang mekar. Kemudian akhirnya banyak orang senang melihat keindahannya. Keindahan apa? Keindahan bunga matahari yang sedang mekar. Maka simpulannya adalah bunga matahari yang sedang mekar membuat banyak orang senang melihat keindahannya. Nah, anak-anakku, inilah materi yang saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Tetap bersemangat menuju kesuksesan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.